2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang sudah boleh katakan amin. Kita baca dengan suara keras, lebih keras dari mic saya. Kalau mic saya kurang keras, tak minta Pak Sofi keras kan. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata Paulus dituliskan kepada jemaat di Korintus, mengingatkan jemaat di Korintus bahwa apa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara dan saya diingatkan pagi hari ini bahwa saudara itu ciptaan baru di dalam Kristus. Colek kiri kanan, kamu ciptaan baru. Amin. Jadi apa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, masa lalu itu sudah berlalu. Yang sekarang adalah ciptaan Kristus yang sempurna, dikasihi, berharga, dan mulia bagi Tuhan. Nah, kita kembali pada kalau kita ini adalah gambar Kristus, berarti gambar diri kita juga harus Kristus. Nah, berbicara tentang gambar diri, kalau gambar diri kita ini baik, maka sesuatu yang kita keluarkan adalah baik. Kalau gambar kita, diri kita ini jelek, rusak, berarti yang kita keluarkan itu juga rusak. Jadi setuju boleh katakan amin? Definisi tentang gambar diri adalah satu tindakan, sikap, perkataan, penilaian, itu apa yang dikeluarkan dari diri kita, dialami oleh sesama kita. Nah, kalau saudara dan saya gambar diri yang baik, maka saudara akan memperlakukan suami, kamu cantik sih, kok suami. Istri, kamu cantik sekali. Tidak ada duanya. Amin. Gambar diri yang baik, bagus, jangan tersenyum. Kalau gambar diri kita baik, maka kita akan memperlakukan suami dengan berharga. Jangan berkata, kamu sangat berarti bagi. Aku tidak bisa jauh. Ya. Itu gambar diri yang baik. Ngomongnya juga lembut. Sekalipun orang Batak ngomongnya kasar ya, tapi kan hati. Apa yang dikatakan dengan hati lembut, ya, perkataannya. Karena orang Batak itu biasanya kan dari Somong Samusin, Pulau dan Toba itu bicara teriak ya. Jadi kebanyakan suaranya keras, gitu ya. Dan juga pernah saya alami, kenapa waktu saya khotbah di Jawa itu suaranya keras? Karena terbiasa berkhotbah di Papua sana nggak pakai mic. Belum mengenal mic, jadi harus suaranya keras, jadi terbiasa. Tapi hatinya halus. Amin. Lembut. Jadi begitu Bapak Ibu, waktu hati kita baik, keluarlah sesuatu yang baik. Hati itu gambaran diri kita. Cara ngomongnya itu juga beda. Kalau gambar diri kita baik, ngomongnya apa kalau diri kita baik? Pasti memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. Tapi kalau gambar diri kita jelek, pasti kita bilang, lo bodoh kamu, ngomong gitu aja gak jelas. Betul ya? Kayak sama? Kayak saya. Ya. Ngomong depresi, dispresi. Tapi kalau gambar diri yang baik, waktu kita bilang, oh mungkin Pak Pendeta lagi tak konsum. Wah, Pak, lain tadi kalau ngomong diteliti. Tapi kalau gambar diri nggak baik, goblok. Persiapan rupanya pendeta ini. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Kalau gambar diri kita baik, kita memperlakukan suami juga dengan benar.
suami melakukan istri, berarti juga dengan baik. Yang menilai saudara dan saya, hari ini apakah gambar diri kita baik atau tidak? Kalau gambar kita baik, perkataan juga kita baik, sesuatu baik, menanggapi baik, dan menilai pun baik. Tapi kalau gambar kita jelek, sensitif, nggak salah ya? Betul, itu Tuhan. Sensitif. Kalau gambar diri kita jelek, kayak Pak Agus dulu, aku kayaknya sinis gitu ya. Saya setuju, ini mesti benci sama saya. Merasanya aku gitu. Itu gambar diri kita. Menilai sesuatu itu dengan jelek, menerima sesuatu dengan jelek, memperlakukan sesuatu juga dengan jelek. Kalau gambar diri kita baik, pasti hidup kita berdampak, pasti hidup kita berguna, pasti hidup kita memberkati. Tapi kalau gambar diri kita jelek, pasti kita mencintai diri sendiri. Betul? Kita nggak bisa berdampak bagi orang lain, kita nggak berguna bagi orang lain, karena kita mengasihi diri sendiri. Maka yang ada apa? Egois. Kamu tak menghargai aku, kamu tak mengerti aku, gitu ya. Kamu suami juga nggak tahu diri ya, gitu. Kamu juga istri, nggak peka dengan suami, wah gitu ya. Nah itu kalau gambar diri kita jelek, yang ada apa? Nuntut. Orang nuntut tuh awalan apa? Itu kalau kita melakukan. Tapi kalau awalan menuntut, apa itu? Dimanja, diperhatikan, dikasihi, dilayani, apalagi dimengerti, disanjung, dipuja, apalagi Pak, apa lagi Pak? Diperhatikan, dilayani. Kalau saudara seperti itu, saudara sedang gambar diri rusak. Amin. Tapi kalau saudara gambar diri saudara itu baik, saudara akan melayani, memperhatikan, mengasihi, bukan untuk dikasihi. Kalau gambar diri saudara baik, berarti saudara memperlakukan, memperhatikan, memberi, membagi, mengasihi, melayani. Apalagi bagus? Apalagi? Menghargai. Gimana cara menghargai? Rego piro? Colek kiri kanan yang suami istri. Ayo, mulai saatnya menghargai. Yang jomblo, kiri kanan yang jomblo. Kalau suamimu marah, istrimu marah, pendetamu marah, jemaat marah, bilang, gambar dirimu rusak. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting buat kita. Supaya apa? Kita mengalami koinonia, kita mengalami kebersamaan, kita mengalami hadirat Tuhan. Kalau kelompok itu hidupnya saling menyakiti, memfitnah, merasani, menghakimi, mengadili, nggak ada berkat. Tapi kalau hidup kita saling melayani, mengasihi, maka Tuhan mencurahkan dan berkat itu mengejar kita. Karena apa? Ada Tuhan. Ya? Makanya dalam keluarga harus ada cinta dan kasih. Dalam komunitas ada cinta dan kasih. Dalam bergereja, berjemaat juga harus ada kasih. Mengasihi, melayani, menghargai. Nah, supaya apa? Ada koinonia terjadi, kebersamaan berkat dari Tuhan. Nah itu sehingga Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kerusakan adalah ketika gambar kita, diri kita rusak. Apa penyebabnya gambar diri kita rusak? Penyebab gambar diri kita rusak
pandangan kita salah, yang keluar, yang kita katakan, yang kita ambil, yang kita perbuat salah, ketika kita tidak ada di dalam cerminan Allah. Apa maksudnya Pak cerminan Allah? Dalam Roma pasal 2 Korintus pasal 3 ayat 18 katakan begini Bapak Ibu. Kamu adalah cerminan Kristus, gambaran Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Artinya supaya kita ini mencerminkan kemuliaan Kristus. Nah, bagaimana supaya kita ini mencerminkan kemuliaan Kristus? Maka kita harus memantulkan kemuliaan Allah. Ya sebab saudara itu gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu memantulkan, berarti kita ini bercermin kepada Allah, berpusat kepada Allah, menghadap kepada Allah. Kalau saudara tidak menghadap kepada Allah, berpusat kepada Allah, maka saudara akan menghadap di tempat yang lain. Kalau kita menghadap kepada Allah itu berarti kita menyembah. Kalau saudara tidak menghadap kepada Allah, berarti saudara menyembah ke tempat lain. Saudara akan menyembah karir saudara. Saudara akan menyembah harta saudara. Saudara akan menyembah pencapaian apa kata dunia. Sehingga apa yang menyebabkan gambar diri Allah pada diri saudara itu rusak. Nah kalau seperti ini Bapak Ibu, maka saudara tak bisa melayani Tuhan. Saudara tak bisa mengasihi sesama. Saudara akan kehilangan gambar diri Allah itu pada diri saudara. Saudara diciptakan untuk menghadap kepada Allah, mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, supaya saudara itu nggak rusak gambarnya, saudara harus menghadap kepada Allah, bercermin kepada Allah. Jangan bercermin apa kata tetangga, jangan mendengarkan apa kata saudara atau keluarga. Biasanya perempuan itu kan latah kan? Betul ya? Kepo. Dia tetangganya beli TV, mas, tetangga kita beli TV, flat, apa? Flat, flat, 20 in, istri, karena gambarnya tak khususnya kepada Kristus. Dia bilang, kita besok harus beli beli TV flat yang 50 in, panas, betul? Gak kecapean. Karena suaminya kerjanya pendapatan satu hari cuma 100.000, belum cicilan rumah, belum cicilan ini dan sebagainya dan situ anak. Gak capek. Akhirnya apa? Istri marah-marah. Kamu jadi suami, masa kalah dengan suami yang sana? Mulai membanding-bandingkan. Si suami kalau dibanding-bandingkan harga dirinya doang. Yang salah siapa seperti itu? Istri. Karena menyembahnya, menghadapnya kepada pencapaian, maka gambar diri itu rusak. Makanya Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi. Minta mohon izin Pak Bambang, inventaris gereja tak rusak satu. Boleh ya? Saya minta Pak Bambang sini. Cuma kalau rusak dia marah sendiri. Sini Pak. Ini yang mencatat inventaris gereja ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melihat, Pak Bambang akan melakukan atraksi. Siapa ini? Ini apa Bapak Ibu? Gelas tujuannya itu apa? Minum apa? Air apa? Air putih. Terus apa lagi? Kopi, teh. Pokoknya macam-macam. Gelas diciptakan, dijadikan untuk berguna, berdampak, bukan untuk minum. Bagus, tak kasih contoh bagus. Tujuan itu apa? Minum. Minum saya. Berguna.
Tetapi waktu gambar ini tidak utuh, rusak. Tak gambar kalau kasih pecah. Ini Pak. Rupanya Pak Bambang jalannya lembut tapi juga penuh ambisi. Semangat. Kamu adanya. Jadi Bapak Ibu, gelas ini sudah tidak berguna karena pecah rusak. Betul? Kalau Bapak Ibu tidak mencerminkan, memantulkan gambaran Allah, kemuliaan Allah, maka Bapak Ibu rusak, nggak berguna Bapak Ibu. Karena bersandar berfokus kepada pencapaian dunia, menghadapnya ke dunia, fokusnya ke dunia. Apa dunia itu? Pencapaian, karir, harta, kesenangan dunia, dan tidak bercermin dan tidak berpusat kepada Allah. Yang ada pada akibatnya apa? Rusak. Makasih Pak Bambang. Pada akhirnya rusak. Nah, waktu ini rusak. Coba ini taruh di tempat tidur Bu Disma. Gimana? Bisa terluka. Kemarin misalnya ini dibawa ke berkunjung ke Oma Askur, bermain di sana, membahayakan enggak? Membahayakan, melukai orang lain. Betul? Waktu gambar Bapak Ibu rusak, pasti Bapak Ibu merusak orang lain. Waktu gambar diri Bapak Ibu rusak, pasti Bapak Ibu menyakitkan orang lain. Bapak Ibu nggak bisa melayani orang lain. Bapak Ibu nggak bisa mengasihi orang lain. Karena rusak. Tujuan Allah, saudara itu diberkati untuk memberkati, mencerminkan kemuliaan Allah. Status Bapak Ibu adalah gambar berupa Allah. Berarti mentransferkan identitas Bapak Ibu kemuliaan Allah. Bapak Ibu anak-anak Allah, hambanya Tuhan, imannya Tuhan. Tapi pada waktu itu rusak. Apa yang terjadi? Maka kemudian itu, kemudian Tuhan itu akan, kalau engkau bersuami berkeluarga akan menjadi berantakan. Kalau engkau berkomunitas saja. Kalau engkau bergereja tidak berdampak apa. Malah justru kehadiran kita kalau gambar kita rusak, yang ada kita menyakiti orang. Hari ini Tuhan bicara buat kita. Bapak Ibu ingat Imam dan Laili waktu mempersembahkan korban yang Tuhan minta apa? Lemak, daging dinikmati orang lain. Lemak yang lesat, lemak yang terbaik, orang lain nikmati. Yang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan, supaya kita mengingat akan karya Tuhan di Bukit Golgota. Yang kedua, supaya kita tahu dan diingatkan kembali bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan yang ketiga, supaya kita juga memperlakukan orang lain, sesama kita, dengan berharga, karena Tuhan sendiri menjadikan saudara begitu berharga. Saya minta WL, pemain musik, maju ke depan. Kita akan pujian. Dengan apakah ku balas? Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya.
Dia mau supaya kita ingat kasih-Nya. Dia mau supaya kita tahu bahwa kita ini berharga baginya. Dia lakukan semuanya di bukit Golgota. Dia kehilangan kemuliaan supaya mengembalikan gambar diri yang rusak Taman Eden itu dipulihkan, dan saudara menjadi gambar rupa Allah yang sempurna, yang dikasih di dalam Dia. Sesudah Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, Dia bersyukur, Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita nikmati tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita di bukit Golgota. Roti yang adalah lambang tubuh Tuhan, kita nikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati bersama. Bapak Ibu, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Darah inilah yang menjadikan kasih Tuhan dinyatakan buat kita. Lewat darah yang adalah lambang kasih Tuhan buat kita, sehingga kita diampuni. Dan hari ini kita nikmati anggur ini sebagai lambang darah Kristus. Mari kita nikmati. Dan Dia berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu sebagai materai perjanjian yang baru yang dicurahkan atas kita. Mari kita nikmati anggur yang adalah lambang darah Kristus yang menjadi materai perjanjian baru buat kita. Di dalam nama Yesus, mari kita nikmati bersama. Minta Pak Agus untuk berdoa bersyukur atas perjamuan kudusnya Tuhan. Kami yang di surga, kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Ya Tuhan, benar. Engkau memanteraikan perjanjian dengan kami, dengan darah yang hari ini bisa kami wujud kasih setia-Mu, wujud berkat kepada kami, wujud ciptaan baru Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas segala kasih kami. Biarkan Tuhan mulai hari ini kami bisa menjadi cermin dari Engkau. Apapun yang kami lakukan, Tuhan bisa menjadi dan kami berkat bagi Benar Tuhan. Tuhan tetap dulu. Amin. Kami lemah, Benar, tapi Tuhan. Kau standar. Kau mengasihi kami, bukan karena kami, dan dengan Kau mengasihi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamuan ini kami adalah setiap saat. Semakin hari semakin bertambah
syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Kami diperkenankan untuk masuk di tempat kudus-Mu, dan kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati perjamuan kudus-Mu yang Engkau tetapkan untuk kami dipersatukan lewat tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami bersyukur, hari ini kami boleh beribadah mulai dari awal, pertengahan ke akhirnya, semua boleh jadi di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami mohon berkat Tuhan. Bapak Ibu, arahkan hatimu, terimalah perjanjian Allah, mulai dari nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Mari kita terima berkat itu. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Allah beserta kita. Mari kita bersama katakan amin. Silakan duduk kembali.